Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Apakah stres bisa menyebabkan sakit jantung? Ya, stres itu menyebabkan otak Anda meningkat kebutuhannya akan gula darah. Sebab makanan utama di otak itu adalah gula. Saya ada penyumbatan pembuluh darah itu yang cukup besar, 70%, 90%, bahkan ada 100%. Wah, itu dia. Bang Paidon. Woi, Firly. Ih, Ogi, kenapa sih ninggalin aku? Udah di sini aja. Ini lagi baca email-email yang masuk ke Go Healthy, programnya Tantri sama Ronald. Oke, ya. Terus Ya. ada baca-baca berita-berita biasa di grup WhatsApp. Yang ini ya kabarnya masih muda, rajin olahraga, gaya hidup sehat, Ya. tapi tiba-tiba lagi olahraga, plek. Iya loh, bener Jatuh, banget meninggal. kata Ogi itu. Banyak tuh teman-teman aku juga cerita. Iya. Mereka masih muda, terus pas lagi olahraga, tahu-tahu mendadak kena serangan jantung itu gimana ya, Iya. Bang Paidon? Gitu ya. Gini deh. Oh ya, saudara, ini informasinya penting buat Anda. Jadi disimak baik-baik karena mungkin ada yang masih mispersepsi antara sehat dan bugar. Ya. Sehat sama bugar. Beda Itu ya? beda. Beda. Oh, Kalau oke. orang kayak atlet kan bugar, Ya. Bugar. tapi belum tentu sehat. Oke. Ya, tapi ada juga orang yang sehat tapi mungkin badannya sakit-sakitan juga kan Ya, begitu. ya, ya. Artinya dia sehat tapi nggak bugar. Nah, bugar. yang kita mau bahas adalah hari ini tentang sehat dan bugar, di mana pada saat aktivitas kebugaran yang kita pikir membantu kesehatan ternyata bisa menjadi masalah, membuat Iya. penyakit. Nah, tadi Oke. ketika bicara serangan jantung ya, Hmm. sebetulnya yang paling sering terjadi itu ada dua. Ya, pertama otot jantungnya berhenti, biasanya berdenyut, nyut, 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 tiba-tiba berhenti mendadak. Nah, Kenapa itu? bisa begitu? Iya. Nah, itu karena otot jantungnya bekerja terlalu keras daripada kemampuannya. Misalnya tadi, naik sepeda ini dia umurnya 45 tahun. Ya. Dia waktu umur 20 tahun itu misalnya atlet. Waktu 20 oke. tahun ya, 20 tahun yang lalu. kan kenceng gitu. ya. Setelah lebih dari 20 tahun ke olahraga, dia mulai olahraga deh gitu Iya. kan. Nah, dia pikir dia masih sama dengan yang dulu. Ya. Dan dia push. Nah, jadi kayak orang lagi latihan fitness Beban. gini kan tiba-tiba otot bicepsnya bisa kram gitu. Kram ya. Nah, otot jantung juga bisa begitu. Oh. Nah, bisa begitu, makanya kalau olahraga itu jangan pernah melebihi kapasitas kemampuan Anda. Oke. Inilah yang suka direkomendasikan oleh para dokter untuk mengukur intensitas latihan. Nah, kedua, yang juga sangat sering terjadi adalah masalah penyumbatan pembuluh darah. Nah, ini Nah, penyumbatan. penyumbatan pembuluh darah ini terjadi pada orang satu yang sudah punya faktor risiko diabetes, hipertensi, ya, dan pernah punya riwayat sebelumnya. Sebelumnya Oke. mungkin pernah ada serangan stroke, pernah ada serangan jantung, ya. Jadi memang sudah ada risiko di situ. Nah, ketika risiko itu ada tapi nggak di manage, ya, jadi saya baik-baik saja, kan Ya. begitu. Artinya proses penyumbatan pembuluh darah itu, misalnya nih gara-gara satu Anda mengkonsumsi gula terus-menerus atau sirup, ya. Kedua, Anda lupa makan buah 1 hari 3 kali untuk membantu mencegah oksidasi, Ya. ya. Ketiga, Anda makan gorengan terus-menerus. Gorengan itu menyebabkan terjadinya pengentalan darah. Ketika darah menjadi lebih kental, sel-sel darah kita menjadi menggumpal, nggak bisa dipakai, itu memicu penyumbatan pembuluh darah. Ya. Nah, faktor ini nggak Anda modifikasi, Anda nggak perbaiki. Ya. Anda berharap baik-baik saja, sementara Anda ngerusak badan Anda terus-menerus. Kan nggak mungkin. Iya. Jadi kalau Anda mau sehat, ya Anda harus bertindak sehat. Iya. Nah, kemudian tambahan, yaitu menggunakan teknologi laser. Jadi teknologi laser itu adalah salah satu teknologi yang membantu mempermudah Anda kalau satu, Anda nggak sempat olahraga nih. Olahraga itu penting buat Anda, khususnya yang diabetes atau hipertensi, sehingga pembuluh darahnya membuka, sehingga proses mencegah penyumbatan itu bisa berjalan. Nah, kalau Anda menggunakan teknologi laser, seandainya Anda nggak sempat olahraga, efek membukanya pembuluh darah masih bisa dikontrol. Iya. Nah, kedua, ketika Anda menggunakan teknologi laser, Anda membantu mengontrol gula darah Anda. Kok bisa begitu? Karena ketika Anda menggunakan teknologi laser, sel-sel darah yang menggumpal itu diurai, gula darah Anda lebih mudah dipakai. Nah, jadi gula darah bisa berkurang, resiko penyumbatan pembuluh darah bisa Iya. dikurangi. Nah, yang ketiga, ketika Anda menggunakan teknologi laser, pembuluh darahnya terbuka, tekanan darah Anda turun sehingga bisa membantu mengurangi risiko serangan jantung karena tekanan darah yang tinggi. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke email ya, Bang ya. Iya. Kesoalnya ada email yang masuk dari Pontianak, ada Mayang Sari Utami. Mayang Sari ini tanya nih, Bang Paidon. Tante saya mengalami serangan jantung lalu meninggal.
keluarga saya tidak ada riwayat penyakit jantung. Namun, saya baru tahu tante saya itu mengalami stres berat sebelum meninggal. Nah, pertanyaannya, apakah stres bisa menjadi salah satu penyebab serangan jantung? Serangan Kalau iya, jantung. kok bisa kata Mayang Sari? Stres mungkin bisa, walaupun mungkin jadi kalau kita kan nggak bisa wawancara ya, jadi faktor yang lain apa ya. Tapi apakah stres bisa menyebabkan sakit jantung? Iya. Salah satu kata kuncinya adalah stres itu menyebabkan otak Anda meningkat kebutuhannya akan gula darah. Sebab makanan utama di otak itu adalah gula. Dan untuk membantu meringankan ketegangan di otak itu, relaksasi di otak itu, salah satunya adalah gula. Gula meningkatkan hormon di otak namanya serotonin. Nah, itu membuat orang feel good, ngerasa nyaman. Nah, untuk itu, maka tubuh akan berusaha mengkompensasi. Yang pertama adalah mengkonsumsi manis asin atau manis-manis. Yang mana dari ketika gula darah Anda naik, Anda lebih nyaman kepalanya. Feeling Anda lebih nyaman, perasaan Anda lebih nyaman. Tapi proses penyumbatan pembuluh darah berjalan. Ada juga orang yang stres itu malah tidak mau makan. Terus kalau yang kayak gini gimana? Yang kayak gini adalah tubuh memecah otot dan lemak dirubah menjadi gula. Tetap kadar gula darah menjadi tinggi. Iya. Proses penyumbatan pembuluh darah juga berjalan. Jadi kalau ngelihat hanya dari stresnya, itu yang kemudian terjadi. Maka saya sarankan apa? Tentu cari solusi pada ahlinya. Nah, kemudian Anda juga bisa membantu diri Anda dengan makan sehat. Makan sehat seperti buah-buahan dan teh itu membantu mengurangi stres. Olahraga sangat membantu mengurangi stres. Setelah ini semua Anda kerjakan, jika Anda masih pingin lebih baik lagi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, salah satu teknologi yang saya sarankan adalah teknologi laser. Karena teknologi laser zaman sekarang itu ada tambahan laser tertentu yang ternyata bisa meredakan stres. Nah, Ketika Anda, tadi saya sarankan menjalankan pola hidup sehat, ya, sama-sama olahraga. Ketika Anda nanti memilih menggunakan teknologi laser untuk membantu Anda, ini bisa dipakai untuk orang muda sekalipun. nah. Jadi pakainya bersama-sama. Ya. Dan kenapa saya bilang seperti karena saat ini kecenderungan kalau orang di rumah makan lebih banyak itu besar sekali. Anak-anak misalnya lapar, kalau di sekolah kan nggak bisa. Iya, terbatas. Tunggu jam sekolah. Sekarang kan dia bisa Sambil pesan online. online sendiri. Anak kecil udah bisa pesan sendiri. Artinya apa? Orang tua kalau nggak waspada untuk mengajarkan anaknya makan sehat, sangat berisiko anak-anak terkena serangan jantung di usia yang lebih muda. Kayaknya gaya hidup ya, pola makan. Gaya hidup, pola makan. Dan nanti kalau yang salah siapa? Orang tuanya. yang disalahin. Betul. Aduh, saya kayaknya harus ngubungin teman saya deh. Dia tuh masih muda, umurnya masih 30-an. Udah pasang ring 1. Dia tuh suka stres sama kerjaannya. Oh iya. Kayaknya iya, dia iya. harus tahu deh tentang ini. Lagian terus Mas Panji mana nih? Biasanya kan ada Mas Panji nih yang... Mas Panji itu nunggu dijemput sama Sogi. Aduh, saya telepon teman saya dulu ya. Iya, iya. Siapa tahu ketemu sama Mas Panji bentar ya. Iya. Iya. Saya ada penyumbatan pembuluh darah itu yang cukup besar, 70%, 90%, bahkan ada 100%. Membuat saya harus di kateter. Di kateter itu untuk pasang ring pada saat itu. Halo Mbak Firni, Bang Paidon. Pas banget tadi papasan sama Mas Panji, jadi bisa kita culik ke sini. Dan terus sama Mas Panji. Iya dong, kan Ketemu di harus. depan, di lobi. Ketemu depan, harus ikut ngobrol sama kita. Oh, Iya. satu lagi. Tadi waktu saya ke sana, sekalian telepon Pak Yosep. Ya. Pak Yosep katanya bersedia buat kita hubungi untuk cerita untuk masalah kesehatannya itu loh. Iya, ceritanya bagus banget itu. Iya, iya. Ayo, ayo, Nah, ayo. katanya bisa nih di video call nih, sedang di kantor soalnya. Coba nih kita hubungi ya. Nah, ini dia. Ayo Pak Telepon aja Yosep. Pak Yosep. Halo Pak Yosep. Mas Ogi, Iya. halo semua, selamat siang. Iya, terima kasih ya sudah bersedia diganggu nih lagi di kantor. Pak Yosep, Ya, nggak apa-apa. iya soalnya Pak Yosep punya cerita yang bisa menginspirasi nih dari pengalaman yang kalau bisa dibilang buat Bapak ini pengalaman yang kurang baik ya, tapi ceritanya ini bisa menjadi semangat untuk yang lain. Ya. Mungkin Pak Yosep bisa mulai cerita nih tentang masalah kesehatannya dulu gimana Pak? Tepat di bulan Oktober, udah 1 tahun, waktu itu saya ngalamin serangan jantung, di mana saya sendiri tidak tahu itu saya lagi kena serangan jantung. Sekitar jam 11 malam dada saya sebelah kiri itu terasa sesak, Iya. dan sesaknya itu seperti ditindih. Napas pun juga tersengal-sengal seperti itu, susah bernapas. Nah, saya nggak kepikir itu lagi proses kena serangan jantung. Jeleknya lagi pada saat itu karena saya tidak tahu, saya seperti kayak masuk angin.
Nah, akhirnya karena itu menjelang malam sampai pagi saya tahan terus sampai sekitar jam 5 pagi baru saya berangkat ke rumah sakit. Setelah dimasuk ke UGD, saya didiagnosa kena serangan jantung seperti itu. Seperti itu sih singkat cerita. Iya. pada Ada saat penyumbatan atau apa, kejadian. Kalau hasil diagnosanya sih saya ada penyumbatan pembuluh darah itu yang cukup besar. 70%, 90%, bahkan ada 100% saya. Oh, ada 3 titik ya? Betul, Oke. betul. Karena keputusan dokter ada baiknya saya di bypass gitu. Oke. Dan itu membuat saya panik, Mas, dan nggak nyaman buat saya. Akhirnya saya memutuskan untuk cooling down dulu, Oke. rundingan sama keluarga. Hmm. Situasinya sih sempat kondusif, Oke. tapi belum ada tindakan apapun. Betul. Tapi obat Gitu. masih dimakan ya, Pak? Ya, obat tetap jalan. Biasa sih kalau penyumbatan jantung itu yang terutama pasti obat pengencer darah, karena Iya. saya ternyata didiagnosa juga pengentalan darah juga. Oke. Akhirnya pakai teknologi laser kan? Betul, kalau itu saya diberitahu sama kawan, teknologi laser membantu melancarkan peredaran darah dan mencegah serangan jantung, stroke dan lain-lain. Itu saya coba untuk memakai itu dan ya puji Tuhan saya juga merasa terbantu oleh alat itu. Di mana alat itu juga bisa membuat saya yang pertama efeknya itu membuat saya tidur itu jauh lebih nyenyak dan juga saya juga lebih fresh karena peredaran darah saya tuh lancar. Yes. Tadinya dokter mau bypass, akhirnya terus saya dikasih masukan tidak harus bypass, jadi hanya ring hanya 1-2 karena pembuluh darah baru itu yang halus itu ribuan jumlahnya sehingga membantu suplai makanan atau istilahnya suplai darah yang sangat bagus. Iya. Gitu. Dan sekarang kondisi tidak ada keluhan ya, sudah aman ya? Sudah aman. Wih. Tuhan hanya rutin konsul ya sama dokter ya Pak? Betul. Jadi saya pertama jaga makan, olahraga juga, ya konsultasi dokter sekarang sudah 6 bulan sekali, terus juga tetap memakai alat itu sampai sekarang masih. Oke, iya. Terima Oke. kasih loh Pak Yosef ya. Momen-momen seperti ini ya Mas Iya. Panji ya, Iya. Bang Paidon ya. Mungkin tidak semua orang seberuntung Pak Yosef yang rasanya Betul. seperti masuk angin, ditunda-tunda, masih ada waktu Dikerok. sampai ke rumah sakit, kemudian akhirnya terdeteksi serangan jantung. Kan ada yang serangan jantung langsung Iya. lewat ya Bang Paidon ya. Dari sini kita belajar ya, pencegahan itu penting dan kesadaran untuk mau hidup sehat itu kalau bukan kita yang melakukan, lalu siapa? Salah satu yang mungkin harus Anda ingat bahwa semua makanan yang cepat meningkatkan gula darah, gula, sirup, tepung itu berisiko menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Kedua, goreng. Tadi Pak Yosef udah cerita, udah ada masalah kolesterol yang tinggi. Nah, kolesterol ini sebetulnya nggak masalah. Menjadi masalah ketika kolesterol teroksidasi. Makanya penting mengkonsumsi antioksidan. Nah, antioksidan pertama yang harus Anda konsumsi setiap hari adalah makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan. Nah, kemudian apa yang penting berikut? Olahraga. Nah, satu lagi, kalau Anda ada dana, seperti tadi Pak Yosef, investasikanlah untuk misalnya menggunakan teknologi laser. Melihat Pak Yosef sekarang segar bugar, sehat, bisa cerita pengalamannya kepada kita, kepada semua yang lagi nonton ya. Salam untuk keluarga ya Pak Yosef ya. Dan jangan lupa satu keluarga pakai loh Pak teknologi lasernya. Karena kan teknologi laser kan bukan cuma buat Bapak saja, tapi untuk keluarga lain kan bisa sebagai langkah pencegahan gitu loh Pak ya. Dan itulah kenapa dokter laser ini kami hadirkan ke Indonesia supaya Pak Yosef dan juga banyak orang-orang nih seperti Pak Yosef ini bisa tetap sehat, bisa tersenyum segar kembali loh Pak. Ya, betul. Oke, Pak Yosef terima kasih. Terima Katanya kasih. udah mau meeting lagi nih sekarang, jadi Ya, kita betul. sudahi saja Mohon maaf video ya call-nya. semua. Nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih loh Pak Yosef Sehat buat selalu, waktunya. salam sama keluarga Pak Yosef. terima kasih, Pak Sehat Yosef. semua, salam sehat semua. Salam sehat. Aduh, tapi memang kita beruntung sekali nih.
lagi COVID time bisa menghubungi Pak Yosef yang Iya, begitu itu sibuk. sharingnya bermanfaat ya, Gi. Iya, harusnya di bypass nih. Iya. Jadinya cuma pasang ring Pasang ringnya satu, terus Sekarang bisa, sudah seger buger. Iya, tidurnya nyenyak, berkualitas, happy family, istrinya nggak usah ngerokin lagi. Nah, teknologi laser Sih, udah nggak jadi apa-apa jawabannya. ngerokin, nggak apa-apa. Gitu, Pak Aidan itu kan bercanda serius sama, tapi benar dengan tadi teknologi laser itu bisa dipakai sama semua selain sama Pak Iya, Yosef, betul, istrinya sama juga keluarganya. supaya tidak aliran darahnya lancar. Iya, jadi bisa Iyalah. melakukan langkah-langkah pencegahan. Ih, seru ya ngobrolnya. Iya dong. Sebenarnya aku masih pengen ngobrol lagi, tapi kopiku habis, jadi aku mau beli dulu. Tapi aku nggak nawarin kalian, jadi aku beli sendiri. Yaudah kita nitip cemilannya aja, cemilan ya. Lemak tubuh itu adalah organ yang membutuhkan suplai darah, tapi sebetulnya tidak berkontribusi apa-apa buat energi. Obesitas meningkatkan tekanan darah naik. Inilah mungkin yang bisa menyebabkan temannya tadi meninggal. Jadi banyak banget loh email yang masuk ke Aduh, Go Healthy-nya Tantri yang mengenal repot itu. ya kalau perempuan barangnya banyak, makanya tadi bukan yang nggak nawarin. Ya, ayo duduk, Ibu, Susah ayo. bawanya. Jadi nggak bawa buah lagi dong, cemilan buah. Enggak, soalnya dia Udah bawa tangannya tak penuh, susah. kecuali bawa troli ya. Iya. Kita terusin lagi ngobrolnya ya. Sekarang kita mau jawab email dari Ananda baca email Surya dulu. di Batam. Iya. Ya, teman saya mengalami obesitas. Ketika dia sedang olahraga, tiba-tiba meninggal. Kata dokter, teman saya terkena serangan jantung. Nah, pertanyaannya apakah obesitas sangat mempengaruhi serangan jantung, Bang Paido? Bukan semata obesitasnya, tapi yang menyebabkan obesitas juga bisa menyebabkan serangan jantung. Ya. Salah satu penyebab obesitas adalah kelebihan karbohidrat. Ya. Salah duanya adalah kelebihan makan yang digoreng, dan salah tiganya adalah mungkin olahraganya nggak optimal. Ya. Nah, obesitas itu sendiri menyebabkan mau nggak mau tekanan darah naik karena lemak tubuh itu adalah organ yang membutuhkan suplai darah, tapi sebetulnya tidak berkontribusi apa-apa buat energi, kecuali buat cadangan simpanan doang. Tidak seperti otot yang misalnya ototnya lebih banyak, geraknya bisa lebih bagus. Ketika proses ini terjadi, nah tadi saya bilang berjalan beriringan, proses penyumbatan berjalan, obesitasnya bertambah. Nah, obesitas meningkatkan tekanan darah naik. Tekanan darah naik jadi kan adalah salah satu pencetus terjadinya proses penyumbatan pembuluh darah lagi yang lain. Nah, itu sebabnya inilah mungkin yang bisa menyebabkan temannya tadi meninggal. Apa yang bisa saya sarankan untuk Anda dimanapun Anda berada nih saat ini? Pertama, pilih karbohidrat yang sehat, itu udah wajib. Kedua, makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan wajib. Ketiga, olahraga ya harus. Jadi olahraga itu saran saya itu memang sebetulnya 5-6 kali seminggu. Nah, inilah dimana ketika Anda sudah mencoba melakukannya dan mungkin belum sempurna, udah usaha nih, belum sempurna. Nah, Anda bisa membantu menggunakan teknologi laser. Kenapa? Teknologi laser itu membantu, salah satunya adalah membuka pembuluh darah. Ketika pembuluh darah terbuka, menyebabkan terbantunya darah Anda itu akan diencerkan secara alami. Jadi membantu mengurangi pengentalan darah. Dengan pengentalan darah berkurang, maka agregasi trombosit atau penggumpalan darah di dalam itu bisa dikurangi dengan penggunaan teknologi laser. Dan kalau misalnya dulu nih, buat kita merasakan manfaat alat kesehatan itu kan kayaknya jauh gitu ya. Kemudian alatnya besar-besar. Sekarang kan udah lebih praktis, teknologi udah makin canggih. Jadi sambil Anda nonton tayangan ini, udah sambil pakai nih dokter laser, alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser. Bagi Anda yang ada keluhan diabetes, kemudian hipertensi, kolesterol, jantung, stroke, ya kalau bisa sebelum kita ada keluhan, ada kendala di situ, ya kita gunakan dulu dokter laser ini supaya untuk menjaga kesehatan kita. Karena kan fungsinya dokter laser kan melancarkan aliran darah. Ya apa salahnya sih kita menjaga kesehatan kita dari sekarang supaya nanti di usia-usia yang rentan, yang banyak, ya kita tetap sehat, tetap jaga. Apalagi kan kalau misalnya kita gunakan dokter laser misalnya buat diabetes nih ya, Anda juga bisa mendapatkan laser PET. Nah, laser PET ini dia buat melancarkan aliran darah secara lokal. Jadi dokter laser tuh bukan hanya untuk mencegah saja, bukan hanya untuk membantu mengendalikan gula darah, mengurangi gula darah yang berlebih aja, tapi juga buat komplikasinya. Misalnya kaki diabetes, kan kaki gangren tuh aliran darah suka kurang lancar di kaki, luka yang sulit sembuh. Nah, kita bisa gunakan laser PET ini supaya aliran darah lebih lancar. Nanti kalau aliran darahnya lancar, ya di area lukanya kan nutrisi oksigen bisa lebih optimal,
regenerasi sel bisa terbantu, dan akhirnya apa? Ya membantu proses pemulihan lukanya juga. Dulu satu lagi, inilah yang tadi diceritakan Mas Panji untuk membantu mengontrol gula darah Anda. Tapi ingat, obat dari dokter tetap Anda konsumsi. Jangan coba-coba ngatur dosis obat gula darah Anda Dokter sendiri. sendiri ya. Sekarang kita jawab pertanyaan ini aja deh. Halo, nama saya Sandi Anindita. Saya Halo, senang Sandi. sekali melihat program Go Healthy dan Coffee Time. Oh, terima Thank kasih. you. Karena program ini membahas tentang kesehatan. Saya mau tanya seputar teknologi laser yang sering dijelaskan. Ada satu alat terapi laser untuk di hidung. Oh, Bisa iya. dijelaskan lebih detail mengenai manfaatnya? Oh Terima iya, kasih. jadi yang buat di hidung itu namanya adalah intranasal therapy kit. Tujuannya apa nih? Kenapa harus di rongga hidung kita sih? Iya. Di rongga hidung kita ini ada banyak sekali pembuluh darah yang kecil, pembuluh darah kapiler. Nah, jadi ketika dengan stimulasi sinar laser, harapannya dapat membantu untuk melancarkan aliran darah di area kepala kita. Jadi kalau misalnya aliran darah di area kepala lebih lancar, nutrisi oksigen lebih optimal, artinya apa? Ya bisa membantu untuk mencegah stroke, membantu proses pemulihan stroke, mencegah juga jangan sampai stroke terjadi berulang. Atau mungkin misalnya keluhan-keluhan di area kepala nih, misalnya sakit kepala, migrain, atau di hidung kayak iya. sinusitis, Sinus, iya. itu juga bisa dibantu dengan menggunakan intranasal. Kami dari Gogomol ini kan sudah hadir sudah hampir 10 tahun ya, dan tujuan kami adalah supaya Anda dan juga keluarga Anda jadi lebih sehat. Langsung saja hubungi supaya informasi Anda lebih lengkap. Yang penting Anda udah tahu nih bahwa kalau Anda gunakan dokter laser secara rutin bisa membantu meningkatkan kualitas darah. Jadi ya diabetes, hipertensi, kolesterol, jantung, stroke, Anda bisa gunakan dokter laser supaya kualitas darah Anda lebih baik dan kualitas darah akan menentukan kualitas hidup kita. Mencegah lebih murah daripada mengobati. Dan Iya. kalau kata Firni, sel lebih murah daripada harga normal. Jadi mau belajar sekarang nih. Dan Dia buat dari tadi udah Koki, colek-colek. Ayo, ini nih. Mau Jangan lupa cek Gogomol juga ada promo-promo menarik Dan loh. buat Gogomol. Iya, tentu belanja juga dong. Iya dong. Aduh, Ada dan diskon buat khusus, Ogi ada diskon olahraga khusus. ya 5 kali sehari. 5 kali sehari. Seminggu. Ya ampun, mikirin belanjaan mulu. Yuk, kita Ya kerja udah. lagi. Terima kasih buat Thank you. ngobrol-ngobrolnya ya. Terima Sampai ketemu di kasih, Coffee Time thank you. berikutnya. Semuanya, bye. Iya, ayo mau belanja. Dipersembahkan oleh Metro TV, knowledge to elevate.